warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Muawana, mahasiswa Unibdu Jombang, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji korelasi linier sederhana. Sejarah statistika. Menurut Gottfried Acquin, tahun 1749 menggunakan statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan, dengan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara atau stat. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Menurut Sir John Sinclair memperkenalkan nama statistik dan pengertian ini ke dalam bahasa Inggris. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai banyak menggunakan bidang-bidang dalam matematika, terutama peluang. Cabang statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah. Statistika inferensi dikembangkan pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Ronald Fisher, peletak dasar statistika inferensi. Menurut Karl Pearson, metode regresi linier dan William Searle Case meneliti problem sampel berukuran kecil. Pengertian korelasi. Korelasi adalah studi yang membahas tentang derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Korelasi merupakan suatu hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan antara variabel tersebut bisa secara korelasional dan bisa juga secara kausal. Jika hubungan tersebut tidak menunjukkan sifat sebab akibat, maka korelasi tersebut dikatakan korelasional. Artinya, sifat hubungan variabel sama dengan variabel lainnya tidak jelas, mana variabel sebab dan mana variabel akibat. Sebaliknya, jika hubungan tersebut menunjukkan sifat sebab akibat, maka korelasinya dikatakan kausal. Artinya, jika variabel yang satu merupakan sebab, maka variabel lainnya merupakan akibat. Korelasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Crackton dan Cowden, merupakan suatu hubungan bisa dibuktikan secara kuantitatif, maka metode statistik yang baik untuk mengukur hubungan tersebut dinamakan korelasi. B. Menurut A.M. Tuttle, korelasi adalah analisis kovarian antara dua atau lebih variabel. Menurut L.R. Corner, bila dua atau lebih variabel yang bergerak dan diikuti oleh variabel lain, maka hal ini bisa dikatakan terdapat hubungan korelasi. Dan yang terakhir, menurut Huswatun, korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan kuatnya atau derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan jumlah variabel yang analisis korelasi terbagi menjadi korelasi linier sederhana dan korelasi linier berganda atau korelasi linier sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode. Korelasi sederhana bivariate correlation, diantaranya Pearson atau Pearson-Moment correlation dan Spearman atau Spearman correlation. Jenis data yang diolah korelasi digunakan secara umum sebagai berikut. Yang pertama, menentukan arah atau bentuk dan kekuatan hubungan. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu arah hubungan positif, negatif, atau tidak ada, dan kekuatan hubungan sempurna, kuat, lemah, atau tidak ada. Yang kedua, menentukan kovarasi, yaitu bagaimana dua variabel random X dan Y bercampur. Nah, di sini jika kita ingin melihat atau menginterpretasikan nilai korelasi, di sini ada pedoman menurut Sujono tahun 1987. Nah, besarnya nilai korelasi 0,00 sampai 20. Interpretasinya, korelasi antar variabel sangat lemah atau rendah, sehingga dianggap tidak memiliki korelasi antar variabel tersebut.
0,20 sampai 0,40, interpretasinya yaitu korelasi antar variabel lemah atau rendah. 0,40 sampai 0,70, interpretasinya korelasi antar variabel sedang atau cukup. 0,70 sampai 0,90, interpretasinya yaitu korelasi antar variabel kuat atau tinggi. Dan yang terakhir, 0,90 sampai 1,00, interpretasinya yaitu korelasi antar variabel sangat kuat atau sangat tinggi. Untuk melakukan uji korelasi, perlu dirumuskan hipotesis sebagai berikut, yaitu HO artinya tidak ada korelasi yang signifikan antar variabel. Sedangkan HA artinya ada korelasi yang signifikan antar variabel. Macam-macam korelasi yaitu 1. Korelasi positif. Korelasi positif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X diikuti oleh perubahan variabel dependen Y. Dan yang kedua yaitu korelasi negatif. Korelasi ini yaitu tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X diikuti oleh perubahan variabel dependen Y atau variabel bebas secara berlawanan. Yang ketiga, korelasi sederhana atau simple correlation, yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel saja. Yang keempat, korelasi multip atau multip correlation. Nah, korelasi ini tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang kelima, korelasi sempurna atau perfect correlation. Pengertian di sini yaitu korelasi sempurna antara dua variabel, yaitu suatu kondisi bahwa setiap nilai variabel bebas X akan terdapat pada setiap nilai variabel tidak bebasnya atau Y. Hal ini dapat diartikan pula bahwa garis regresi yang berbentuk dari kata yang terbesar, tersebar atau terdistribusi adalah merupakan tempat kedudukan dari data-data yang dimaksud, sehingga mempunyai nilai R-nya yaitu 1 atau min 1. Kemudian yang terakhir yaitu korelasi tidak sempurna atau imperfect correlation. Nah, dimaksud di sini yaitu korelasi antara dua variabel yang dikatakan tidak sempurna jika titik-titik yang tersebar tidak terdistribusi tepat pada satu garis lurus. Pengertian uji korelasi linier sederhana. Uji korelasi linier sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud di sini adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linier positif ataupun linier negatif. Analisa yang membahas kuatnya hubungan antara variabel-variabel disebut analisa korelasi. Sedangkan angka yang menunjukkan kuat tidaknya derajat hubungan antara variabel-variabel itu disebut dengan koefisien korelasi yang diberi notasi atau lambang R. Apabila arah hubungan variabel itu positif, disebut korelasi positif, dan dua variabel itu cenderung akan berubah dengan arah yang sama. Apabila arah hubungan variabel itu negatif, maka disebut korelasi negatif, dan dua variabel itu cenderung akan berubah dengan arah yang berlawanan. Di sini ada dua manfaat uji korelasi. Yang pertama, bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau kadang lebih dari dua variabel dengan skala-skala tertentu, misalnya korelasi produk moment Pearson untuk data berskala interval atau RAS. Spearman dan Kendall menggunakan skala ordinal. Swift-Square menggunakan data nominal. Kuat lemah hubungan diukur di antara jarak atau rep 0 sampai dengan 1. Yang kedua, dengan mengetahui hubungan antar dua variabel, kita bisa mendeskripsikan bagaimana gambaran yang lebih bermanfaat dari data-data yang kita miliki.
Korelasi seringkali digunakan dalam dunia riset ataupun bisnis. Kemudian kita langsung ke soal dan pembahasan. Di sini ada contoh kasus. Seorang mahasiswa ilmu pustakawan akan melakukan suatu penelitian pada pustakawan di perpustakaan untuk melihat mengenai hubungan motivasi dengan prestasi kerja pustakawan. Yang respondennya adalah 10 pustakawan. Data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Yang pertama kita buka dengan variable view. Nah, di sini ada name. Name yang pertama kita tulis motivasi. Kemudian yang kedua prestasi kerja. Langsung ke desimal. Nah, desimal di sini kita ubah menjadi 0. Prestasi kerja juga kita ubah menjadi 0. Nah, kemudian kita ke measure. Nah, measure ini tetap scale. Kemudian langsung ke data view. Nah, data view langsung outputnya ini ada langsung motivasi dan prestasi kerja. Nah, di sini tadi nilainya sudah diambil dari data yang ada di PPT tadi. Kemudian kalau datanya sudah dimasukkan seperti ini, kita langsung klik analyze, correlate bivariate. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada kolom. Ada 2 kolom. Kemudian kita pindah motivasi dan prestasi kerja ke variabel. Yang kotak sebelahnya itu kita klik motivasi. Kita pindahkan. Prestasi kerja juga gitu kita pindahkan. Nah, jangan lupa di correlation coefficient ini percent jangan lupa dicentang. Kalau sudah seperti ini semua, langsung kita klik OK. Kita tunggu hasil output SPSS-nya. Nah, ini hasil output correlation dari korelasi linear sederhana. Kemudian langsung kita buka, langsung kita pindahkan saja ya. Nah, ini hasil output SPSS-nya. Di sini ada percent korelasi dengan motivasi 1 dan prestasinya 546. Dan taraf signifikasinya dengan prestasi kerjanya tadi ada 102. Kemudian ada prestasi percent correlation-nya ada 546 dan prestasinya 1. Taraf signifikasinya motivasi ada 102. Kemudian lanjut hasil interpretasi SPSS tadi. Pertama, berdasarkan pada tabel motivasi dan prestasi kerja pustakawan memperoleh nilai korelasi persen product moment yaitu 0,546 lebih dari 0,05. Dan yang kedua 0,0546 dan 0,102 yang mana angka tersebut menunjukkan lebih besar daripada alfa yaitu 0,05 dan taraf signifikasinya alfa 0,05. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa karena nilai korelasi persen product moment ini lebih besar dari alfa yaitu 0,546 dan alfanya 0,05, maka terima HO, artinya HA ditolak. HO tidak ada korelasi yang signifikan antara motivasi dengan prestasi kerja pustakawan. HO tidak ada korelasi yang artinya antara variabel independen dan variabel dependennya tidak ada hubungan. Data ini bisa saja berubah dengan adanya korelasi data yang diperoleh peneliti. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.